Perbandingan mangkatnya Maharaja Pariksit dalam Adiparwa dengan Prabu Parikesit dalam Serat Dharmasarana. Di dalam menuju perbandingan dalam Adiparwa dengan Serat Dharmasarana, terlebih dahulu perlu dilakukan analisis intertekstualitas antara keduanya. Seperti yang dikemukakan pada bab 1 bahwa intertekstualitas pada prinsipnya adalah bahwa setiap teks sastra dibaca dan harus dibaca dengan latar belakang teks-teks lain. Tidak ada sebuah teks yang benar-benar mandiri tanpa adanya teks-teks lain. Sebagai contoh dalam penciptaannya Theo, 1984 banding 145. Dalam pengertian ini adanya contoh, teladan dan kerangka bukan harus diikuti sepenuhnya dalam penciptaan teks baru tanpa adanya suatu penyimpangan. Sebab, penyimpangan dan transformasi dari model teks yang sudah ada itu memainkan peranan yang penting. Pemberontakan atau penyimpangan mengandaikan sesuatu yang disimpangi serta pemahaman atas teks baru memerlukan latar belakang pengetahuan tentang teks-teks yang mendahuluinya. Theo, 1984 banding 146. Julia Kristeva mengatakan pula bahwa hakikat intertekstualitas adalah adanya atau kehadiran suatu teks pada suatu teks lainnya. Umar Yunus, 1985 banding 87. Di sini, kehadiran teks diperlukan pula adanya proses pemahaman dan pemaknaan serta beberapa interpretasi yang dilekatkan padanya. Umar Yunus, 1985 banding 88. Kehadiran suatu teks dalam suatu teks lain sedikit banyak akan memberikan warna tertentu kepada teks itu. Apabila dicermati secara seksama di dalam penciptaan Serat Dharmasarana dapat dipastikan adanya kehadiran teks Adiparwa. Apalagi apabila kita sependapat dengan pemikiran Sri Mulyana, 1989, bahwa Serat Pustaka Raja adalah Mahabharata versi Indonesia, Jawa. Adiparwa adalah bagian pertama dari Mahabharata, sedangkan Serat Dharmasarana adalah bagian dari Serat Pustaka Raja. Oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan bahwa antara Adiparwa memiliki relevansi dengan Serat Dharmasarana. Dalam konteks ini apabila ditelusuri serta dilacak secara mendalam memang Serat Dharmasarana memiliki kaitan yang sangat erat dengan Adiparwa. Sebelum persoalan mangkatnya Maharaja Parikesit dalam Adiparwa dengan Serat Dharmasarana tersebut diperbandingkan, maka akan diperbincangkan dahulu naratif yang terdapat di dalam kedua teks tersebut. Di Serat Pustaka Raja Purwa, Serat Dharmasarana 194. Dalam Adiparwa naratif Maharaja Pariksit adalah hanya sebagian kecil saja dari naratif Adiparwa yang sangat luas. Sebab naratif dalam Adiparwa dimulai dari cerita mengenai Bagawan Konaka membuat korban di hutan Nemisa, sampai cerita Sang Hyang Agni membakar hutan Handawa. Adapun cerita-cerita penting yang terdapat dalam Adiparwa dapat dipaparkan sebagai berikut. 1. Bagawan Konaka membuat korban di hutan Nemisa. 2. Ugrarawa menceritakan Maharaja Janamejaya membuat korban di Kuruksetra. 3. Cerita Posya. 4. Bagawan Konaka menanyakan silsilah leluhurnya kepada Ugrarawa. 5. Cerita Astika, lahirnya naga, Garuda dan terkeburnya lautan Arnawa. 6. Cerita Garuda. 7. Para naga berunding. 8. Maharaja Pariksit. 9. Banyaknya naga yang mati. 10. Cerita Raja Basuparikara. 11. Cerita Bagawan para Ara. 12. Para dewa menjelma menjadi manusia. 13. Cerita Maharaja Duwanta. 14. Keturunan Sang Hyang Soma. 15. Keturunan Puru. 16. Cerita Maharaja Cantanu. 17. Cerita penjelmaan Sang Hyang Yama. 18. Cerita Drestarastra, Pandu dan Widura. 19. Cerita Korawa lahir. 20. Pandawa lahir. 21. Pandawa dan Korawa dalam asuhan Bisma. 22. Cerita Dang Hyang Kaerpa. 23. Cerita Drona. 24. Kesengsaraan para Pandawa. 25. Sayembara Dropadi. 26. Penjelmaan Batara Indra. 27. Pandawa memperoleh kerajaan. 28. Para Pandawa di Indraprasta. 29. Arjuna diam di hutan. 30. Perkawinan Arjuna dengan Subhadra. 31. Abimanyu lahir. 32. Sang Hyang Agni membakar hutan Handawa. Padija, 1973 banding 42-116. Dengan demikian di dalam Adiparwa tokoh Pariksit hanya diuraikan
Secara singkat dari keseluruhan cerita di dalam Adiparwa, lihat Juinbol, 1906. 195, karya Pujangga R.Ng. Ranggawarsita di abad 19, analisis struktur resepsi genealogi. 48-53, Zoetmulder, 1958-92-97, Siman Widyatmanta, 1968-68-74. Teks, naratif Maharaja Pariksit di dalam Adiparwa yang terdiri atas 6 halaman. Tersebut lewat inovasi, adaptasi, resepsi yang dilakukan oleh Pujangga R. Ranggawarsita telah berubah menjadi teks yang sangat panjang seperti tampak pada Serat Dharmasarana. Teks Serat Dharmasarana seperti telah dikemukakan. Di depan terdiri atas 316 halaman ditambah 49 halaman Serat Dharmasarana. 2, yang juga sudah masuk ke dalam Serat Yudayana di halaman 1-49. Dengan demikian secara kuantitas teks Serat Dharmasarana yang juga mengambil tokoh utama Prabu Parikesit Dharmasarana jauh lebih panjang dibandingkan dengan teks Adiparwa yang memuat naratif Pariksit. Sejalan dengan panjangnya teks Serat Dharmasarana maka penampilan, penokohan Prabu Parikesit maupun berbagai peristiwa yang melatar belakanginya juga jauh lebih kompleks daripada penokohan Maharaja Pariksit di dalam Adiparwa. Dilihat dari keterlibatan penokohannya pun Serat Dharmasarana melibatkan 450-an tokoh dengan tokoh utama selain Prabu Dharmasarana Parikesit. Juga melibatkan tokoh-tokoh penting antara lain, Dewi Utari, Patih Dwara, Patih Danurweda, Bagawan Baladewa, Raden Yudayana, Raden Gendrayana, Prabu Satyaki, Taksaka Raja, Sang Hyang Basuki, Sang Hyang Gana, Sang Hyang Sambo, Prabu Sayakesti, Prabu Kismaka, Prabu Niradakawaca, Dang Hyang Suwela, Resi Sidikara, Resi Gurunadi, Resi Gurundaya, maupun kelima istri Prabu Dharmasarana. Tokoh-tokoh tersebut adalah sebagian kecil dari tokoh-tokoh yang terdapat dalam Serat Dharmasarana. Sedangkan tokoh penting di dalam teks, di sekitar naratif Maharaja Pariksit dalam Adiparwa, yang patut untuk disebutkan. Selain Maharaja Pariksit adalah Taksaka, Bagawan Samiti, Bagawan Kayapa, Krenggi, Bagawan Kersa, Agoramuka, Janamejaya dan para pendeta serta menteri yang tidak disebutkan nama-namanya dalam hal mangkatnya Maharaja Pariksit di dalam Adiparwa seperti telah diuraikan di dalam bab 6.2, yaitu karena Maharaja Pariksit digigit Taksaka atas perintah Sang Krenggi, putra Bagawan Samiti yang sebelumnya telah menjatuhkan kutukannya kepada Sang Maharaja. Adapun mangkatnya Prabu Dipayana Dharmasarana Parikesit di dalam Serat Dharmasarana seperti diuraikan pada bab 6 adalah memang Prabu Dipayana bermaksud muksa, bukan digigit oleh Taksaka Raja, tetapi memang pada waktu itu Taksaka Raja menjilat ujung ibu jari kaki Prabu Dipayana atas perintahnya, yang pada waktu itu dipakainya untuk merasuk sukma. Pada pihak lain, Taksaka Raja pun sewaktu menjilat ibu jari kaki Prabu Dipayana dalam rangka sebagai sarana ia kembali ke surga. Dengan demikian muksanya Prabu Dipayana bersamaan dengan Taksaka Raja. Di samping itu, jika di dalam Adiparwa Maharaja Pariksit mangkat tanpa diikuti istri-istrinya, sebaliknya muksa Prabu Dipayana di dalam Serat Dharmasarana membawa sekalian istri-istrinya, Dewi Utari, yang kemudian diikuti oleh Resi Gurunadi dan Resi Gurundaya bersama istri-istri mereka. Serat Pustaka Raja Purwa, Serat Dharmasarana, 196. Dilihat dari karakternya, maka dapat dikatakan bahwa Maharaja Pariksit, di dalam menghadapi kutukan Sang Krenggi, Baginda menampakkan diri sebagai Maharaja yang tinggi hati, malu untuk merendahkan diri, dan lebih mengandalkan kekuatan pasukannya untuk menjaganya dan mengandalkan kesaktian mantra penolak bisa naga dari para Brahmana yang melindunginya. Padahal sebenarnya, kutuk Sang Krenggi tersebut dapat diakhiri sehingga Maharaja Pariksit luput dari maut apabila beliau datang ke tempat Bagawan Samiti, ayah Sang Krenggi. Namun Baginda malu melakukannya, di dalam menghadapi naga Taksaka, yang menyamar sebagai ulat kecil yang berada di buah jambu yang dipersembahkan oleh seorang Brahmana, saudara Taksaka, maka Maharaja Pariksit tidak hati-hati dan lengah. Maharaja Pariksit yang merasa bahwa kutuk Sang Krenggi sudah lewat tersebut mengucapkan kata-kata hinaan, ejekan bahkan mentertawakan ulat kecil
tersebut sehingga seperti diperintah untuk kembali kepada wujud aslinya sebagai taksaka yang kemudian menggigit leher sang Maharaja sehingga terbakar menjadi abu. Sebaliknya di dalam serat Dharmasarana seperti diuraikan pada bab V6 di atas bahwa Prabu Dipayana menunjukkan keluhuran hatinya, keutamaan budinya ketika menjelang Baginda Muksa. Hal itu ditunjukkannya sewaktu Baginda mengumpulkan seluruh rakyatnya dan Baginda menyatakan bahwa siapapun yang pernah disakiti secara fisik dan disakiti secara psikis pada waktu itu boleh membalasnya, akan tetapi tak satupun rakyat kerajaan Ngastina yang mau melakukannya karena bakti cintanya kepada Baginda. Sampai akhirnya datanglah cobaan dewa untuk menguji keteguhan dan keutamaan Baginda dengan datangnya Taksaka Raja. Pada waktu itu Prabu Yudayana dan pasukannya akan membunuh Taksaka Raja tersebut, akan tetapi Prabu Dipayana justru mencegahnya dan menyambutnya dengan ramah. Pada waktu itu Taksaka Raja berkata terus terang bahwa ia pernah terluka petitnya oleh keris Baginda sewaktu menjadi bingel gelang kaki, Resi Ardawalika, penjelmaan Sang Hyang Basuki. Baginda kemudian mempersilahkan Taksaka Raja untuk menggigitnya sebagai balasannya. Tetapi seperti dikemukakan di atas, Taksaka Raja hanya menjilat ibu jari kaki Baginda yang dipakainya sebagai sarana muksa. Perbandingan Sarpayacna dalam Adiparwa dengan Serat Yudayana. Berdasarkan uraian dalam naratif Sarpayacna dalam Adiparwa seperti dikemukakan pada bab 6, 5 maupun Sarpayacna dalam Serat Yudayana yang dikemukakan pada bab 6, 7 maka perbandingan Sarpayacna dalam kedua teks tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Di dalam Adiparwa yang melangsungkan Sarpayacna atau Sarpa Satra, korban api ular adalah Maharaja Janamejaya di Hastinapura putra Maharaja Pariksit. Di dalam Serat Dharmasarana 2 dan Serat Yudayana yang melangsungkan Sarpayacna adalah Prabu Yudayana di Ngastina, putra Prabu Dipayana atau Prabu Parikesit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 197 karya Pujangga R.Ng. Ranggawarsita di abad 19, analisis struktur resepsi genealogi Maharaja Janamejaya dapat disamakan dengan Prabu Yudayana karena keduanya dikatakan sesama putra Maharaja Pariksit. Dapat dikatakan pula bahwa Prabu Yudayana merepresentasikan Maharaja Janamejaya dalam Adiparwa 2. Di dalam Adiparwa terjadinya Sarpayacna disebabkan pertama kutuk kadu kepada para naga anaknya termasuk Taksaka karena semula mereka menolak perintah ibunya untuk memerciki dengan bisa ekor kuda Ucai Cerawa agar berwarna hitam karena camara. Penolakan itu disebabkan karena para naga menganggap bahwa perintah ibunya itu tidak pantas, tetapi ibunya sudah terlanjur bertaruh dengan Winata tentang warna kuda Ucai Cerawa. Akhirnya, para naga memerciki ekor kuda Ucai Cerawa dengan bisa sehingga berwarna hitam dan Winata kalah bertaruh dengan Kadru. Akibatnya Winata dijadikan budak Kadru, sampai akhirnya anaknya, Garuda membebaskannya. Juinbol 1906 banding 45, Zoetmulder, 1958 banding 91, Widyatmanta, 1968 banding 53-63. Kedua, dendam Utangka kepada Taksaka karena ia pernah diganggunya sewaktu ia pulang dari Ayodhya sambil membawa anting-anting matahari yang dimintanya dari Sawitri, permaisuri Maharaja Posya. Anting-anting matahari tersebut akan dipersembahkan oleh Utangka kepada istri gurunya. Sewaktu Utangka mandi menyegarkan tubuh, Taksaka yang sangat menginginkan sinar anting-anting matahari tersebut mengambilnya dengan susah payah dan atas bantuan Sang Hyang Indra dan Sang Hyang Agni yang menjelma sebagai kuda, maka Taksaka dipaksa menyerahkan kembali anting-anting matahari tersebut. Sekalipun anting-anting matahari itu sudah kembali, tetapi Utangka menaruh dendam kepada Taksaka, sehingga pada suatu ketika ia menghadap Maharaja Janamejaya untuk memberitahukan bahwa ayahanda Baginda, yaitu Maharaja Pariksit, mangkat karena digigit Taksaka. Selanjutnya Utangka meminta Maharaja Janamejaya untuk melangsungkan korban ular sebagai hukuman kepada Taksaka. Juinbol 1906 banding 54, Zoetmulder 1958 banding 103. Widyatmanta, 1968 banding 21-25. Maharaja Janamejaya kemudian menanyakan kebenaran perkataan Utangka kepada para menterinya dan mereka semua membenarkannya. Karena itu Maharaja Janamejaya kemudian memerintahkan
untuk melangsungkan korban ular menurut permintaan Utangka. Di dalam serat Darmasarana II dan serat Yudayana dikemukakan bahwa Sarpayajna yang dilangsungkan oleh Prabu Yudayana tersebut disebabkan karena dendam dan kemarahan Prabu Yudayana terhadap Taksaka Raja. Sebenarnya Prabu Dipayana Parikesit tersebut muksa bersama istri-istrinya, bukan disebabkan karena digigit Taksaka Raja. Ketika Taksaka Raja menjilat ujung ibu jari kaki Prabu Dipayana, maka bersamaan itu pula Prabu Dipayana merapalkan mantra kemuksaan. Sementara itu tindakan Taksaka Raja sewaktu menjilat ujung ibu jari kaki Baginda pun dipergunakannya sebagai sarana muksa kembali ke surga. Dengan demikian sebenarnya Taksaka Raja pun muksa bersama-sama dengan Prabu Dipayana. Akan tetapi hal ini tidak. Serat Pustaka Raja Purwa, Serat Darmasarana 198, diketahui oleh Prabu Yudayana sehingga menimbulkan kemarahan yang tak terhingga untuk menumpas semua ular dimanapun. 3. Di dalam Adiparwa dikemukakan tentang kisah Brahmana Jaratkaru yang sempurna mantranya, tetapi ia sangat bersedih hati ketika menyaksikan leluhurnya tergantung terbalik pada sebatang bambu yang dikerati tikus. Terlebih lagi di bawahnya terlihat jurang yang curam, jalan menuju ke neraka. Hal ini disebabkan karena keturunan leluhur tersebut yaitu Jaratkaru menjadi seorang brahmacari sehingga tidak mempunyai istri dan keturunan. Karena kasihan kepada leluhurnya tersebut, akhirnya Jaratkaru bersedia beristri dengan wanita yang senama dengan dia yaitu Jaratkaru. Jaratkaru akhirnya dikawinkan dengan Nagini Jaratkaru, adik Sang Hyang Basuki. Dari perkawinan Jaratkaru dengan Nagini Jaratkaru lahirlah Astika. Dengan kelahiran Astika tersebut maka para leluhur Pitara Jaratkaru yang tergantung pada seutas tali dapat melayang kembali ke surga mengenyam hasil tapanya. Dahulu, bagi keluarga naga kelahiran Astika adalah untuk membebaskan mereka dari kepunahan akibat korban ular Maharaja Janamejaya, Juinbol. 1906 banding 28. Zoetmulder, 1958 banding 105, Widyatmanta, 1968 banding 39. Di dalam serat Darmasarana II maupun serat Yudayana tidak terdapat naratif tentang Brahmana Jaratkaru, Nagini Jaratkaru maupun putranya Astika. Hanya di dalam serat Yudayana muncul tokoh Dewi Sarini, putri naga Raja Sarana, pelindung para naga yang tinggal di Gunung Mahendra. 4. Di dalam Adiparwa upacara korban ular tersebut didukung oleh para Bagawan Brahmana, antara lain adalah Bagawan Candabargawa, anak Biawan Astirahotar yang membaca Gweda, Bagawan Koca menyanyikan Samaweda, Bagawan Janmanikunda membaca Atharwaweda, Bagawan Jyoti Singgalambayu membaca Yajurweda. Adapun pemimpin umum upacara pengorbanan tersebut adalah Bagawan biasa bersama para muridnya. Juinbol, 1906 banding 54-55. Zoetmulder, 1958 banding 107, Widyatmanta, 1968, 76-77. Tejo Wirawan, 2004 banding 12. Adapun di dalam serat Yudayana, Pati Dwara dan Pati Danurweda sebenarnya tidak sependapat dengan keinginan Prabu Yudayana untuk melakukan Sarpayajna, sebab menurutnya tidak semua naga jahat, akan tetapi Pati Dwara dan Pati Danurweda tidak kuasa untuk mencegah keinginan rajanya, sehingga dengan berat hati mereka mengiringi Prabu Yudayana dan pasukannya di dalam melakukan penyerbuan ke tempat-tempat yang diduga dihuni para naga. 5. Di dalam Adiparwa bahwa prosesi Sarpayajna tersebut dilakukan dengan cara membuat tungku korban seluas 2 yojana tonggak, pal yang diukur oleh Sang Brahmana serta dimantrai dengan mantra sakti. Akan tetapi, ketika para Brahmana mengukur tungku pengorbanan tersebut, mereka sudah diberitahu oleh suara dari angkasa bahwa kelak korban ular Maharaja Janamejaya akan mendapat rintangan dari seorang Brahmana Juinbol, 1906 banding 54-55. Zoetmulder, 1958 banding 107, Widyatmanta, 1968, 76-77, Tejo Wirawan, 2004. 199, karya Pujangga R.Ng. Ranggawarsita di abad 19, analisis struktur resepsi genealogi. 12. Adapun di dalam serat Darmasarana II dan serat Yudayana Sarpayajna tersebut dilakukan dengan cara menyerbu ke tempat-tempat yang diduga dihuni
para naga, seperti dikemukakan di atas. Adapun tempat-tempat yang diserbu oleh Prabu Yudayana dan pasukan Ngastina antara lain adalah A. Taksakasila, tempat kediaman Taksaka Raja, B. Hutan Lagra, C. Hutan Gadamadana dekat Tebrasara, sebelah barat Gunung Candramuka, Merbabu, sebelah selatan Gunung Candrageni, Merapi, D. Gunung Mahendra sebelah selatan, tempat tinggal naga siluman, naga Raja Sarana. Di dalam penyerbuan tersebut, pasukan Ngastina bersenjatakan Parasu, Kunta, Alugara, Cacap, Lembing, Nanggala, Candrasa, Gada, dan Gandhi. Penyerbuan tersebut juga diikuti oleh para pendeta dan para empu yang dimaksudkannya untuk menawarkan kesaktian naga. Daerah Taksakasila, tempat kediaman Taksaka Raja rupanya diambil dari Adiparwa yaitu Tatsila, sebuah kerajaan yang ditaklukkan oleh Maharaja Janamejaya. 6. Baik di dalam Adiparwa maupun dalam serat Dharmasarana II dan serat Yudayana dijelaskan bahwa para naga yang mati tidak terhingga jumlahnya. Di dalam Adiparwa seperti dikemukakan di atas, pelukisan para naga yang tersedot kemudian jatuh ke dalam tungku korban api tersebut sangat mengerikan. Bahkan Dewa Indra, yang melindungi sahabatnya Taksaka pun tak kuasa bertahan karena ia pun takut jangan-jangan tertarik oleh kesaktian mantra para Brahmana dan jatuh ke dalam tungku api korban. Jenis-jenis para naga pun bermacam-macam. Ada yang berleher 3, berleher 5, atau berleher 7. Di dalam serat Dharmasarana II maupun serat Yudayana, penumpasan yang dilakukan Prabu Yudayana dan pasukannya pun sangat mengerikan, akan tetapi tidaklah sedahsyat dan mencekam seperti pelukisan Sarpayacna di dalam Adiparwa. 7. Baik di dalam Adiparwa maupun serat Dharmasarana II dan serat Yudayana, maka Sarpayacna tersebut tidak sempurna. Di dalam Adiparwa, Sarpayacna itu dihentikan karena Astika diminta oleh Sang Hyang Basuki untuk menghadap Maharaja Janamejaya untuk mengakhiri korban ular tersebut. Dengan memuji-muji dan merayu tentang kesempurnaan korban ular tersebut serta keutamaan Maharaja Janamejaya, maka Baginda terkena hatinya dan akan mengabulkan semua permohonan Astika. Astika pun menggunakan kesempatan tersebut untuk mohon dihentikannya korban api tersebut karena ia sangat kasihan melihat saudara-saudaranya tepat sejauh sebatang tombak jaraknya tubuh naga Taksaka dari tungku api korban. Maka Maharaja Janamejaya mengabulkan permohonan Astika. Taksaka yang luput dari maut itu pun segera melesat pergi kembali ke angkasa Juinbol. 1906 banding 55-58 Zoetmulder. 1983 banding 82 Widyatmanta. 1968 banding 77-81. Di dalam serat Dharmasarana II dan serat Yudayana berakhirnya penyerbuan ke tempat-tempat tinggal para naga tersebut disebabkan karena Prabu Yudayana tergiur oleh kecantikan naga Dewi Sarini serta ketidakmampuannya melawan kesaktian naga Raja Sarana. Serat Pustaka Raja Purwa, serat Dharmasarana 200. Pelindung naga golongan baik. Apabila di dalam Adiparwa Taksaka luput dari maut, padahal tinggal sebatang tombak jaraknya dari tungku api korban. Sebaliknya di dalam serat Dharmasarana II dan serat Yudayana, Taksaka Raja yang juga menjadi sasaran utama Sarpayacna tersebut tidak ditemui. Hal ini tidak dimengerti oleh Prabu Yudayana karena sebenarnya Taksaka Raja sudah kembali ke surga bersamaan waktunya dengan muksanya Prabu Dipayana. 8. Di dalam Adiparwa tidak dijelaskan kapan waktu dilangsungkannya Sarpayacna oleh Maharaja Janamejaya. Hanya dijelaskan bahwa upacara Sarpayacna tersebut dilakukan setelah Maharaja Janamejaya melangsungkan pernikahannya dengan Dewi Bamustiman. Di dalam serat Dharmasarana II dan serat Yudayana dijelaskan pada waktu itu Prabu Yudayana juga sudah memiliki permaisuri yaitu Dewi Gendrawati. Adapun Sarpayacna tersebut dilakukan Prabu Yudayana pada tahun 1 tahun Ananda, terhitung tahun Surya Sangkala 773, dengan ditandai Sangkala berbunyi Gunaningresi Kasapta, atau tahun Candra Sangkala 797, dengan ditandai tahun Sangkalan berbunyi suara terus Prawata, 2 tahun Rakcaka, terhitung tahun Surya Sangkala 774, dengan ditandai Sangkalan berbunyi Wahana Turanggagora, atau tahun Candra Sangkala 798, dengan Sangkalan Bujangga Rudrakasapta. Pada masa Kartika, hari Respati, Kamis, 3 tahun Pinggala, terhitung
Tahun Surya Sangkala 775, dengan sangkalan Yaksa Sapta Kaswara, atau tahun Candra Sangkala 799, dengan sangkalan Wiwara Trus Prawata, pada masa Manggasri, Hari Somakasih. J. Serat Darmasarana sebagai resepsi Adiparwa, Mosala Parwa dan Prastanika Parwa. Dalam bab 1, landasan teori, telah dikemukakan bahwa menurut Teo, teks adalah dokumen bahasa yang tersedia untuk dibaca oleh pembaca Teo. 1986-16. Dalam teori sastra khususnya strukturalisme terdapat pandangan bahwa teks karya sastra adalah sesuatu yang konstan dan mantap serta mempunyai struktur yang utuh dan bulat. Teo, 1980-250-252. Dalam kenyataan sejarah teks, nampak bahwa teks manapun juga cenderung berubah dan tidak stabil wujudnya sepanjang masa. Teks memang memiliki kemantapan tertentu dan perlu dibaca serta ditafsirkan menurut keutuhan strukturnya dan kebulatan makna intrinsiknya. Namun demikian berkat sifat dan potensinya teks juga terbuka untuk perubahan berkat pembacaan dan penafsiran dari pihak pembaca. Dalam rangka resepsi atau sambutan pembaca, perubahan teks itu dapat dilihat dalam berbagai bentuk, khususnya dalam penyalinan, penyaduran dan penerjemahan. Teo, 1988-214. Wiryamartana, 1990-9-10. Dalam transformasi teks dapatlah dikenali tanggapan penciptanya atas teks yang dibacanya terdahulu. Jadi dalam penelitian yang berpusat pada teks ini, pembaca bukanlah pembaca aktual, seperti dalam resepsi yang bersifat eksperimental, melainkan pembaca yang ada di balik teks yang diciptakannya. Teo, 1988-208-210. Wiryamartana, 1990-10. Oleh 201, karya Pujangga R.Ng. Ranggawarsita di abad 19, analisis struktur resepsi genealogi. Karena itu dalam penelitian ini tanggapan pembaca dimengerti sebagai sisi lain dari perubahan atau penciptaan teks. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pengamatan itu terlibatlah peranan peneliti sebagai pembaca dan penafsir teks. Dalam rangka resepsi sastra, peneliti merupakan mata terakhir dalam rantai sejarah yang ikut dalam proses penilaian selaku pembaca. Teo, 1988-200. Apabila dicermati secara seksama di dalam Mahabharata Sanskerta maupun Mahabharata Jawa Kuna dengan bagian-bagian parwanya, maka apabila diperbandingkan dengan serat Pustaka Raja beserta konstruksi teksnya, dapatlah dipahami apabila Sri Mulyana menyatakan bahwa serat Pustaka Raja adalah Mahabharata versi Indonesia, Jawa. Sudah barang tentu di dalam mengadaptasi, menginovasi, mentransformasikan Mahabharata Jawa Kuna tersebut, penulis serat Pustaka Raja yaitu Ranggawarsita sengaja menyesuaikan dengan alam pikiran Jawa dan maksud tujuan penulisannya. Di dalam Adiparwa sendiri, di samping terdapatnya Sarpayajna yang dilakukan Maharaja Janamejaya, maka isi cerita di dalamnya sangat kompleks. Kurang lebih 32 topik seperti dikemukakan pada bab 6-8. Dari ke-32 topik di atas, maka di dalam serat Pustaka Raja Ranggawarsita menanggapi, meresepsi ke dalam 21 topik yang kemudian di dalam pewayangan dikenal 21 lakon. Ke-21 lakon pewayangan yang bersumberkan Adiparwa tersebut yaitu 1. Lakon Angruna Angruni, 2. Lakon Sakri Lair, 3. Lakon Sakri Rabi, 4. Lakon Palasara Lair, 5. Lakon Palasara Rabi, 6. Lakon Abiyasa Madek Ratu, 7. Lakon Pandu Lair, 8. Lakon Narasoma, 9. Lakon Bima Bungkus, 10. Lakon Bambang Sucitra, 11. Lakon Pandu Mekrat, 12. Lakon Kumbayana, 13. Lakon Bale Sagala-gala, 14. Lakon Pandawa Babat, 15. Lakon Karna Maling, 16. Lakon Jayadrata Rabi, 17. Lakon Sayembara Gandamana, 18. Lakon Partakrama, 19. Lakon Gatut Kaca Lair, 20. Lakon Angkawijaya Lair, 21. Lakon Parikesit Grogol Padija, 1973-118-137. Teks-teks naratif dari tokoh-tokoh di atas yang di dalam Adiparwa
Diuraikan secara singkat tersebut di dalam teks Jawa baru diresepsi menjadi teks yang cukup panjang dan kemudian dijadikan sebagai sumber lakon wayang seperti dikemukakan di atas. Di dalam serat Darmasarana sendiri, lakon wayang yang sangat jelas dapat ditelusuri adalah lakon Parikesit Grogol. Apabila dicermati secara seksama dalam subbab-subbab pada bab 6, seperti telah dikemukakan di atas, maka nampaklah bahwa serat Darmasarana adalah sebagian resepsi, sambutan, tanggapan Pujangga R. Ranggawarsita atas Adiparwa, Mosalaparwa dan melanjutkan naratif di dalam Prastanika Parwa. Bukti-bukti ini dapat dikemukakan diantaranya sebagai berikut. Di dalam Adiparwa, struktur naratif Maharaja Pariksit digigit Taksaka dan prosesi Sarpayajna yang dilakukan oleh Maharaja Janamejaya yang dikemukakan secara singkat ternyata di dalam serat Darmasarana dan serat Yudayana dikemukakan secara panjang lebar oleh R. Ranggawarsita. Kalau di dalam naratif Maharaja Pariksit maupun prosesi Sarpayajna Maharaja Janamejaya hanya ditampilkan beberapa tokoh saja, akan tetapi di dalam serat Darmasarana, serat Pustaka Raja Purwa, serat Darmasarana 202, tokoh-tokoh yang ditampilkan sangat banyak, sekitar 435 tokoh. Dalam kuantitas, teksnya pun seperti telah dikemukakan di atas serat Darmasarana dan serat Darmasarana 2 mencapai tidak kurang dari 367 halaman, jauh lebih banyak dibandingkan yang ditemukan di dalam Adiparwa. Jika dilihat dari perbandingan mangkatnya Maharaja Pariksit karena digigit Taksaka seperti diuraikan pada bab 6, 8, maka hasil tanggapan pembaca R. Ranggawarsita adalah muksanya Prabu Parikesit bukannya digigit oleh Taksaka, melainkan hanya dijilat ujung ibu jari kakinya oleh Taksaka Raja, yang bersama-sama menggunakan sarana tersebut untuk muksa. Kalau di dalam Adiparwa mangkatnya Maharaja Pariksit hanya sendirian, maka di dalam serat Darmasarana dijelaskan bahwa beliau muksa karena ingin mengiringi ibundanya yaitu Dewi Utari yang ingin segera berkumpul dengan suaminya, Arya Abimanyu. Jika di dalam Adiparwa ketika Maharaja Pariksit tersebut mangkat, pada waktu itu Janamejaya masih kanak-kanak, maka dalam serat Darmasarana dikemukakan sewaktu Prabu Parikesit muksa, Prabu Yudayana sudah dewasa dan sudah menduduki tahta menggantikan ayahandanya. Di dalam Adiparwa prosesi Sarpayajna yang dilakukan oleh Maharaja Janamejaya seperti diuraikan pada bab 6, 5, maka memperoleh tanggapan dari R. Ranggawarsita berupa Sarpayajna yang dilakukan oleh Prabu Yudayana seperti diuraikan pada bab 6, 7. Tanggapan R. Ranggawarsita atas peristiwa tersebut dilakukan dengan latar belakang dan cara yang berbeda dibandingkan yang terdapat di dalam Adiparwa, sebab kalau di dalam Adiparwa, Sarpayajna yang dilakukan dengan cara membuat tungku api korban, sedangkan di dalam serat Darmasarana 2 dan serat Yudayana, Sarpayajna tersebut dilakukan dengan cara melakukan penyerbuan ke tempat-tempat yang diduga dihuni oleh banyak naga, ular. Berakhirnya Sarpayajna di kedua teks tersebut juga dikemukakan berbeda. Apabila di dalam Adiparwa, Sarpayajna tersebut dihentikan oleh Maharaja Janamejaya karena hormatnya dan kasihnya kepada Brahmana Astika, maka di dalam serat Darmasarana 2 dan serat Yudayana penghentian Sarpayajna tersebut dihentikan Prabu Yudayana karena dia tergiur oleh kecantikan naga kencana, Dewi Sarini, serta ketidakmampuannya melawan mertuanya, Naga Raja Sarana. Di sini juga terdapat perbedaan, kalau di dalam Adiparwa disebutkan bahwa Astika adalah Brahmana laki-laki, Mijiltarer laki-laki Paripurna Wayawa, Inarananta, Sang Astika, Apan Asti, Ling Sang Bapa Muni, sedangkan Dewi Sarini jelas seorang putri naga. Meskipun demikian persamaan keduanya menampakkan diri sebagai keluarga naga. Dilihat dari sudut penokohannya juga, di dalam serat Darmasarana tampil tokoh pembantu yang peranannya juga sangat penting, misalnya Bagawan, Baladewa dan Satyaki. Tanggapan dan sambutan yang dikemukakan R. Ranggawarsita atas kedua tokoh tersebut ternyata menunjukkan perbedaan yang sangat besar apabila dibandingkan dengan penampilan mereka dalam Mahabharata, khususnya dalam Mosalaparwa, Parwa ke-16 dalam Mahabharata. 203, karya Pujangga R.Ng. Ranggawarsita di abad 19, analisis struktur resepsi genealogi. Tanggapan R. Ranggawarsita atas Bagawan Baladewa adalah bahwa pada waktu itu Bagawan Baladewa sudah tua renta, tetapi masih memiliki
berbagai macam kesaktian. Di samping itu, Bagawan Baladewa menunjukkan sosok yang bertanggung jawab serta rela berkorban demi kepentingan negara. Ngastina, hal itu ditunjukkan bahwa sewaktu kerajaan Ngastina diserbu Prabu Niradakawaca dari Ima-Imantaka, Bagawan Baladewa turut serta menahan serangan musuh. Dengan senjata sakti Nanggala, segala kesaktian Prabu Niradakawaca dapat dipunahkan. Prabu Niradakawaca kemudian dengan licik memperdaya Bagawan Baladewa dengan menyamar sebagai Arya di Astara untuk meminjam Nanggala dengan dalih untuk mengusir musuh. Karena belas kasihnya kepada Arya di Astara cucunya, maka senjata Nanggala miliknya diberikan. Setelah Bagawan Baladewa menyadari kelengahannya bahwa dirinya diperdaya musuhnya, ia berupaya merebut kembali senjatanya. Prabu Niradakawaca kemudian mencipta angin ribut bercampur kabut. Bagawan Baladewa yang sudah berusia lanjut itu tidak tahan, tubuhnya menggigil kedinginan, akhirnya gugur. Dan Muksa, peristiwa itu menimbulkan huru-hara, guru bergemuruh, halilintar, meledak menyambar-nyambar, dari langit para dewa menghujaninya dengan bunga harum semerbak menyebar wangi. Peristiwa gugurnya Bagawan Baladewa, serta sambutan dan penghormatan para dewa yang luar biasa di atas sekaligus, menunjukkan pula ketinggian kedudukan serta keutamaan Bagawan Baladewa. Gugurnya Bagawan Baladewa dalam serat Dharmasarana tersebut sangat berbeda apabila dibandingkan dengan kembalinya Baladewa, Rama, di dalam Mosalaparwa, bagian ke-16 Mahabharata. Di dalam Mosalaparwa, dikemukakan, Katon tasang Baladewa sumandeng witning kayu magawe yogadarana. Umijil tang naga sake tutuk nira, aputi warnanya abang tutupnya. Sinungsung dening naga kabeh, taksaka kumuda sundarika herada. Durmuha praordi, maka di sang baruna, manungsung ring. Padiarga camania, wakasan lungha mulih ring patala. An mangkana, elwir sang Baladewa, harohara tambek batara kerna Zutmulder. 1958 banding 116. Dari kutipan di atas dapat dikemukakan bahwa setelah keluarga Raisni dan Andakasa dalam tradisi Bali, musnah karena saling bunuh, Rama, Baladewa, dan Kresna Wasudewa, Kesawa, mempersiapkan diri kembali ke surga. Namun, terlebih dahulu Kresna Krishna menghadap ayahandanya untuk memohon diri serta menitipkan para istrinya, 16.000, untuk sementara sampai Dananjaya, Arjuna, datang menjaganya. Sesampainya kembali ke tempat Baladewa, Kresna masih dapat menyaksikan Baladewa duduk bersandar di tempat semula serta terserap ke dalam yoga yang sangat dalam. Kemudian dari dalam rongga mulutnya keluar seekor ular yang luar biasa. Kulitnya putih cemerlang. Serat Pustaka Raja Purwa, Serat Dharmasarana. 204. Kepalanya beribu-ribu, dan bertubuh sebesar gunung. Mata naga yang dahsyat tersebut merah menyala-nyala. Sewaktu bergerak menuju lautan maka dewa laut, para naga, dan dewa-dewa sungai menyambutnya. Mereka yang menyambut roh suci Baladewa diantaranya adalah Karkotaka, Wasuki, Taksaka, Ritusrawa, Waruna, Kunjara, Misri, Sanha, Kumuda, Pundarika, roh suci Dristarashtra, Herada, Krata, Sitikanta, Cakramanda, Atisanda, naga-naga utama bergelar Durmuha dan Amwarisa. Mereka mempersembahkan argia, air pencuci kaki, dan upacara-upacara lain serta memuja naga dahsyat tersebut. Nila, 1979 banding 13-14. Zutmulder, 1958 banding 116. Peristiwa mangkatnya Baladewa yang menakjubkan di dalam Mosalaparwa di atas sekaligus menunjukkan ketinggian kedudukan serta keutamaan Baladewa sebagai penjelmaan roh suci naga yang luar biasa. Peristiwa gugurnya Bagawan Baladewa serta sambutan dan penghormatan para dewa yang luar biasa di dalam serat Dharmasarana tidaklah sedahsyat serta seagung pelukisan kembalinya roh suci Baladewa, Rama, seperti yang dipaparkan dalam Mosalaparwa. Namun, di dalam Mosalaparwa tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup kuat untuk mengatakan keterlibatan Baladewa dalam pemerintahan Pariksit. Apabila dalam Mosalaparwa dikemukakan bahwa Baladewa lebih dahulu muksa dibandingkan dengan Kresna Krishna dan para Pandawa, maka dalam serat Dharmasarana sebaliknya, Bagawan Baladewa mangkat muksa jauh lebih kemudian dibandingkan dengan Kresna maupun para Pandawa. Dalam Mahabharata, gugurnya Satyaki pun terdapat dalam Mosalaparwa.
Dikemukakan di dalamnya bahwa Samba, Sarana, dan kelompok kesatria bangsa Raisni, Buresni, mencoba mengelabui para Brahmana dengan pertanyaan yang bersifat menghina. Mereka mengarak Samba yang menyamar sebagai wanita hamil ke hadapan para Brahmana dan memintanya menebak secara tepat apa yang akan dilahirkan dari kandungannya itu. Para Brahmana menjadi sangat marah, dan keluarlah kutukannya yang sangat dahsyat bahwa Samba akan melahirkan sebuah tongkat besi, bom, yang akan meledak menghancurkan bangsa-bangsa. Raisni dan Andakasa, Nila, 1979 banding 7-8, Zoetmulder, 1958 banding 112. Pada saat gejala-gejala yang menunjukkan kehancuran bangsa-bangsa Raisni dan Yadawa semakin menghebat, maka rakyat Raisni pun semakin liar, semuanya dikuasai nafsu. Mereka berani meminum minuman keras dan bermabuk-mabukan di hadapan Kresna, karena dalam keadaan mabuk, Yuyudana menertawakan dan menghina Kritawarman, Kartamarma atas perbuatan rendahnya membunuh putra-putra Draupadi serta Drishtadyumna maupun Sikandin, Srikandi, yang sedang tidur. Kritawarman pun membalas hinaan itu dengan mencela kecurangan Satyaki sewaktu membunuh Burisrawa yang tidak lagi bersenjata, yang telah meninggalkan medan pertempuran dan sedang duduk mengatur nafas untuk memulihkan tenaga. Satyaki menjadi sangat marah, sehingga menerjang dan memenggal kepala Kritawarman di hadapan Kresna. Ketika melihat itu, para Boja dan Andakasa pun menjadi marah dan menerjang Satyaki dari segala. 205. Karya Pujangga R.Ng. Ranggawarsita di abad 19, Analisis Struktur Resepsi Genealogi. Jurusan, Putra Rukmini segera membantu Satyaki. Mereka bertempur bahu-membahu, dengan gagahnya melawan para penyerbu, sampai akhirnya keduanya tewas di hadapan Kresna sendiri. Nila, 1979 banding 11-12. Zoetmulder, 1958 banding 115. 116. Di dalam Mosalaparwa percekcokan antara Yuyudana dengan Sang Kaertawarma yang mengakibatkan pertempuran di antara keluarga mereka sehingga menyebabkan gugurnya Satyaki dapat dilihat pada kutipan berikut. An mangkana wuus Sang Yuyudana, Agirang Tasang Pradyumna Wakcapala, Ateher Manudingi Sang Kaertawarma. Umales, Tasang Kaertawarma tumudingi Sang Yuyudana, Aikong anak Ning Satyaka, Weru Takuri Tatwa Nyunguni, Arda Sorpolahta en Tugel Bahu, Sang Burisrawa desang Arjuna ring Yudakala, Apan Somilu Lumuda. Sarika, Hana Pewawira mati Wang Huus mati Sarika, Mangkana Wuus Sang Kaertawarma rinengo desang Kerna, Krodasira, Arda Rengu Tinghal Nira, Umaso Tasang Satyaki, Neher Mojar I Dewi. Satyabama mawa umatuturaken arta nikang Syamantaka, Ansang Kaertawarma mulanya kalap desang atadanya. Manangis Tasang, Satyabama kapituturen Ripati Nira eng bapa Sang Satrajit Pinaribawa. Desang satadanya rikulem. Ia tamatangnyaan, Ri Batara Kerna, Tumon Pewari Galaka Sang Kaertawarma, Mangadek Tasang Satyaki. Mojar I Dewi Satyabama, Harah Dewi Satyabama, Te ahuusan kita. Dina Salara nangis. Haiwata kita kapituturen Ripati ni Bapanta Satrajit. Pinaribawa ringkulem dening Papaswatama. Tan Raka Rahatian, Sang Hulun, ngulun juga matiana engdusta sahaya ning Aswatama. Boboh panglampuat tako dosanyu mejahi Sang Pancakumara. Ihandi Drestadiumna sedeng iraturukala ning kulem. Panglamputa, kowekas ning uripmu ike yuhara. Petik 1 Mangkana ling Sang Satyaki, inuhutan tasira debatara kerna mewang. Sang Babru, Tan Anggasira, Sahasa tinugel tagulu Sang Kaertawarma, Pegat Tan Pasara, Roda Tasangwers nyandaka kabeh, Mapulihaken. Sang Kaertawarma, Lagawa en pareng umaso mangambuli Sang Satyaki. Sang Yuyudana tasira pinugutan unistabojana mewang Sang Satyaka. Sakroda Tasang Pradyumna Sahasa nulungan datan menang kinabehan. De Sangwers nyandaka boja, Riwekasan pejah Sang Yuyudana, mewang Sang Bapa Sang Satyakai Samik Batara Kerna. Krodata, Sang Pradyumna, Sang Samba, Sang Ania Rudacarudesna di Sura, Pramuha, pareng mapulihaken Sang Satyaki. Tar kawenang sinapihan, Debatara Kerna, apan sedengka pasukan ing kalabah nisanghara. Zoetmulder, 1958 banding 115-116. Mendengar ucapan Yuyudana itu Pradyumna, pahlawan kereta yang
Perkasa itu bertepuk tangan tanda setuju. Tetapi Kaertawarma yang merasa, Serat Pustaka Raja Purwa, Serat Darmasarana. 206. Terhina itu tanpa memperdulikan lagi kebesaran nama Satyaki bangkit. Berdiri serata menuding dengan telunjuk tangan kiri dan membentak. Kamu menganggap dirimu sebagai ksatria besar, tetapi kamu telah membunuh secara kejam Burisrawa yang tidak bersenjata, yang telah meninggalkan medan pertempuran dan sedang duduk mengatur nafas untuk memulihkan tenaga. Mendengar ucapannya ini Kesawa Karna mengutuk dan memandang Kaertawarma dengan sorot mata sangat tajam. Karena marah, pada saat itu Satyaki juga melaporkan ke hadapan Karna bahwa Kaertawarma itu telah merampas permata Syamantaka dari tangan Satrajit. Mendengar laporan ini, Satyabama menangis terseduh-sedudi atas pangkuan Karna sambil mencurahkan kesebalan hatinya terhadap perbuatan Kaertawarma. Satyaki berdiri tegak dan berkata, aku bersumpah demi kebenaran, bahwa aku akan mengirim penjahat ini dalam keadaan jaga, untuk menyusul putra-putra Draupadi Pancakumara yang telah dibunuhnya, juga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ke hadapan Drestadiumna dan Ihandi. Mereka itu semua telah dibunuh oleh penjahat ini ketika sedang tidur. Pembunuhan itu dilakukan atas bantuan Aswatama putra Mahaguru Drona. Baiklah wahai ibunda, Suri, usia Kaertawarma segera akan berakhir. Selesai mengucapkan kata-kata itu, Satyaki lalu menerjang dan memenggal kepala Kaertawarma. Marahlah keluarga Sang Warsnyandaka. Semua membela Sang Kaertawarma. Semua maju serempak menyerang Satyaki. Sang Yuyudana melanjutkan serangan-serangannya membantu Satyaki. Marahlah Sang Pradyumna untuk menolong Satyaki yang sedang diserang keluarga Warsnyandaka. Akhirnya tewaslah Sang Yuyudana dan ayahnya Sang Satyaki di hadapan Karna. Marahlah Sang Pradyumna, Sang Samba, Sang Aniaruda Carudesnadi yang pemberani, semuanya membela Sang Satyaki. Batara Karna tidak kuasa untuk melerai, sebab semuanya sudah dirasuki nafsu angkara. Nila, 1979 banding 11-12. Apabila gugurnya Satyaki dalam kitab Mosalaparwa dan Serat Darmasarana diperbandingkan, ternyata terdapat perbedaan yang jauh. Di dalam Serat Darmasarana dikemukakan bahwa Prabu Satyaki, Raja Lesanpura, datang ke Dwarawati untuk membantu Prabu Satyaka yang diserbu Prabu Kismaka putra mendiang Prabu Bomanarakaswara, Raja di Tarajutiksna. Dalam pertempuran yang dahsyat melawan Prabu Kismaka, Prabu Satyaki Sampiu mati bersama-sama. Oleh karena itu Prabu Satyaki bukan gugur karena keroyokan para boja dan andakasa Mosalaparwa, melainkan ia gugur Sampiu dalam pertempurannya melawan Prabu Kismaka Raja Tarajutiksna. Serat Darmasarana hal 6 dan bukan pula di Prabasa Mosalaparwa, melainkan di Dwarawati, Serat Darmasarana. Di samping itu, kalau di dalam Mosalaparwa gugurnya Satyaki lebih dahulu daripada Kresna dan para 207. Karya Pujangga R.Ng. Ranggawarsita di abad 19, analisis struktur resepsi genealogi Pandawa. Dalam Serat Darmasarana gugurnya Satyaki jauh lebih kemudian dibandingkan Kresna maupun para Pandawa. Hal yang menarik perhatian adalah resepsi dan sambutan Ranggawarsita atas Prastanika Parwa. Dikemukakan di dalam Prastanika Parwa bahwa menjelang muksa maka para Pandawa melakukan persiapan-persiapan, di antaranya berziarah atau mengunjungi tempat-tempat suci sambil melakukan yoga. Di dalam Serat Darmasarana rupanya hal ini mengilhami Patih Dwara untuk menyarankan kepada Prabu Dipayana Parikesit untuk meneladani jalan leluhurnya, para Pandawa, menjelang muksa. Dengan cara juga berjalan keluar wilayah kerajaannya seraya memperbincangkan ilmu-ilmu kesempurnaan agar supaya di dalam muksanya kelak dapat tepat mencapai surga. Hal ini tersurat dalam dialog antara Patih Dwara dengan Prabu Dipayana seperti dipaparkan pada bab 6. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dalam resepsinya Serat Darmasarana dimaksudkannya sebagai kelanjutan dari Prastanika Parwa. Hal yang menarik perhatian juga adalah munculnya Prabu Niradakawaca, Raja di Ima-Imantaka yang dikatakan sebagai cucu Prabu Niwatakawaca. Tampilnya tokoh Prabu Niradakawaca ini mengingatkan kita pada Kakawin Arjuna Wiwaha Gubahan Empu Kanwa pada masa pemerintahan Airlangga. Permusuhan yang timbul antara Arjuna melawan Niwatakacawa di dalam Kakawin Arjuna Wiwaha tersebut rupanya berlanjut kepada cucu-cucu mereka, yaitu Prabu Niradakawaca dan Prabu Dipayana Parikesit.
Kesaktian dahsyat yang dimiliki Prabu Niradakawaca yang berupa besi aji yang berada di pangkal lidahnya tersebut mengingatkan kita pada kesaktian serupa yang dimiliki Prabu Niwatakawaca. Dalam hal ini tampilnya Prabu Niradakawaca di atas secara sengaja rupanya untuk memberi kesan kepahlawanan Prabu Dipayana sebagai penguasa kerajaan Ngastina. Dari uraian yang dipaparkan di atas sekali lagi dapat dikatakan bahwa Serat Darmasarana adalah sebagai resepsi sebagian Adiparwa, Mosalaparwa, dan Prastanika Parwa. Serat Pustaka Raja Purwa, Serat Darmasarana. 208. Bab 6. Genealogi dalam Serat Darmasarana. Di dalam bab ini dikemukakan 5 subbab, yaitu 1. Genealogi sebagai legitimasi kekuasaan, 2. Genealogi, silsilah nenek moyang Raja-Raja Mataram. Susunan Brandes, 3. Genealogi dalam Serat Darmasarana, 4. Persesuaian serat Pranitiradia dengan ramalan Jayabaya, 5. Mitisisasi dan historisasi dalam tradisi historiografi Jawa. Adapun kelima subbab tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut. A. Genealogi sebagai legitimasi kekuasaan. Genealogi adalah garis keturunan manusia dalam hubungan keluarga sedara. Kedudukan nenek moyang melalui kerangka genealogis dipandang sangat penting dalam budaya Jawa. Naratif yang berupa genealogi dapat membantu melegitimasi kekuasaan seorang raja. Jika dipahami dari sudut kekerabatan, maka genealogi sebenarnya merupakan perwujudan dari pemujaan nenek moyang yang mempunyai peran penting dalam tradisi kehidupan ritual orang Jawa. Dengan pemujaan nenek moyang, maka akan diperoleh kedamaian hidup dan kesejahteraan darinya, karena nenek moyang memberi perlindungan kepada keturunannya. Keberadaan nenek moyang melengkapi dan juga memperlihatkan kekuasaan raja, sehingga boleh dikatakan bahwa nenek moyang menjadi pasangan raja. Pasangan raja dan nenek moyang sebenarnya menunjukkan keadaan yang tersembunyi dari terpusatnya kekuasaan. Pandangan yang ideal tentang kekuatan sebagai potensi memandang bahwa pemusatan yang dimanifestasikan dalam hierarki individu-individu yang disatukan secara sengaja memperlihatkan kepatuhannya pada raja yang menjadi pelindung. KLR dalam Widya Seputra, 2001-49-50. Dalam historiografi Jawa seperti dalam Serat Paramayoga, Serat Pustaka Raja, Babat Tanah Jawi, Serat Kandaning Ringgit Purwa, Serat Purwakanda maupun Sujarah Ngarbiyulan Tanah Jawi, ditunjukkan adanya garis genealogi raja-raja Jawa. Raja-raja Jawa tersebut dimulai dari Nabi Adam, para dewa Hindu, raja-raja pasca Parikesit, raja-raja Majapahit, raja-raja Demak dan Pajang, raja-raja Mataram hingga raja-raja Surakarta dan Yogyakarta yang sering disebut dengan Sajarah Pangiwalan Panengen. Widya Seputra, 2012-91-92. Garis genealogi itu, dalam tradisi Kapujanggan Surakarta, terutama Pujangga Istana R. Ranggawarsita dibagi menjadi 3 kurun waktu. Pertama, Nabi Adam, sampai dengan Parikesit dimasukkan dalam kurun waktu Purwa dan 209, karya Pujangga R. Ranggawarsita di abad 19, analisis struktur resepsi genealogi. Pustakanya disebut Serat Pustaka Raja Purwa yang benar-benar dibuat R. Ranggawarsita. Kedua, raja-raja pasca Parikesit sampai dengan raja-raja Majapahit dimasukkan dalam kurun waktu Madya dan pustakanya disebut Serat Pustaka Raja Madya yang disunting oleh orang-orang lain. Setelah wafatnya Ranggawarsita, Muhammad, 1995-217. Widya Seputra, 2012-91. Kedua kurun waktu itu direncanakan untuk dilanjutkan penulisannya dengan kurun waktu yang ketiga, yaitu Wasana, yakni raja-raja dari periode akhir sebelum kedatangan Islam dan pustakanya disebut Serat Pustaka Raja Wasana, Drewes, 1924-256, Pigeaut, 1926. 21, Widya Seputra, 2012-91-92. Tidak dapat dipungkiri bahwa silsilah memainkan peran yang sangat penting dalam historiografi Jawa, khususnya historiografi yang berasal dari dalam tradisi besar keraton-keraton Jawa, Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Pura Mangkunegaran, dan Pura Pakualaman, karena di dalam silsilah itu dijumpai kehadiran nenek moyang Pitamaha, yang berasal dari Sajarah Pangiwalan Panengen.
Widya Seputra, 2008 banding 211, 2012 banding 94-95. B. Genealogi, silsilah, nenek moyang Raja-Raja Mataram susunan. Brandes, di dalam serat Darmasarana dan serat Yudayana, tokoh Prabu Dipayana, Prabu Yudayana, Prabu Gendrayana menduduki posisi sentral. Ketiganya termasuk dalam genealogi, silsilah, nenek moyang Raja-Raja Mataram yang disusun oleh Brandes. Genealogi susunan Brandes tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Adam 28, Pancadriya 2, Sis 29, Anglingriya 3, Nur Cahya 30, Suwalacala 4, Nurasa 31, Mahapunggung 5, Menang 32, Kandiawan 6, Tunggal 33, Resi Gentayu 7, Guru 34, Lembu Amiluhur 8, Brahma 35, Panji 9, Brahmani 36, Kuda Lalean 10, Tritrusta 37, Banjaran Sari 11, Parikenan 38, Munding Sari 12, Manumanasa 39, Munding Wangi 13, Sakutrem 40, Pamekas 14, Sakri 41, Susuru, Serat Pustaka Raja Purwa, Serat Darmasarana 210, 15, Palasara 42, Prabu Anom 16, Abiasa 43, Adaningkung 17, Pandu 44, Ayam Wuruk 18, Arjuna 45, Lembu Amisani 19, Abimanyu 46, Bra Tanjung 20, Parikesit 47, Brawijaya 21, Udayana 48, Bondan Kejawen 22, Gendrayana 49, Gentas Pendawa 23, Jayabaya 50, Gede Sela 24, Jayamijaya 51, Gede Ngenis 25, Jayamisena 52, Pamanahan 26, Kusumawi Citra 53, Senapati 27, Citrasoma 54 Des. Berg 1974 banding 133. Genealogi nenek moyang Raja-Raja Mataram yang menyerupai susunan Brandes di atas juga dikemukakan oleh Sri Mulyono. Sri Mulyono menamakan genealogi susunannya itu sebagai silsilah wayang menurut babat. Ia pun menempatkan tokoh Prabu Yudayaka, Arya Prabu Bambang Sudarsana di antara Prabu Yudayana dengan Prabu Gendrayana. Sri Mulyono 1989 banding 237. 238. Apabila mempertimbangkan genealogi Prabu Dipayana, Prabu Yudayana, Prabu Gendrayana seperti diuraikan pula dalam serat Darmasarana di atas, maka tokoh-tokoh dalam serat Darmasarana tersebut dapat didudukkan pada posisi nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22, yaitu mulai Manumanasa. Kemudian Sakutrem, Sakri, Palasara, Abiasa, Pandu, Arjuna, Abimanyu, Parikesit, Udayana dan Gendrayana. Bahkan, seandainya mempertimbangkan serat Yudayana dan sejumlah teks pustaka Raja Madya seperti serat Budayana, serat Gendrayana, Prabu Gendrayana, serat Sariwahana, serat Purusangkara, serat Mayangkara, serat Partakaraja, serat Aji Dharma, serat Aji Pamasa, serat Witaradia, serat Purwanyana, serat Bandawasa, serat Dewata Cengkar, serat Widayaka, dan serat Daneswara, maka tokoh-tokohnya berlanjut menduduki posisi 23 sampai dengan 29. Jadi secara keseluruhan mulai dari Manumanasa sampai Anglingriya. Setelah melihat kenyataan di atas, maka pencipataan serat Darmasarana, serat Yudayana, dan teks-teks pustaka Raja Madya adalah dalam rangka ikut memperkuat genealogi nenek moyang Raja-Raja Mataram. C. Genealogi dalam serat Darmasarana. Di dalam serat Darmasarana dan serat Yudayana maupun teks-teks pustaka Raja Madya menempatkan genealogi, silsilah, memegang peranan yang sangat penting. Genealogi yang dikemukakan di dalamnya bukan hanya genealogi yang bersangkutan dengan tokoh utamanya, seperti Prabu Dipayana, Parikesit, Prabu Yudayana, maupun Prabu Gendrayana, tetapi juga tampak pada pemaparan genealogi para tokoh pembantunya. Genealogi, silsilah, dalam serat
211. Karya Pujangga R.Ng. Ranggawarsita di abad 19, analisis struktur resepsi genealogi. Dharmasarana yang dapat dikemukakan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut. 1. Genealogi Prabu Dipayana, Parikesit, Prabu Yudayana, dan Prabu Gendrayana. 2. Genealogi Manumanasa sampai Anglindriya. 3. Genealogi Dewi Sritatayi dan Dewi Niyata. 4. Genealogi Bagawan Sidiwacana. 5. Genealogi Bagawan Sukanda. 6. Genealogi Resi Gurundaya dan Resi Gurunadi. 7. Genealogi Prabu Gandaprawa, Gandara. 8. Genealogi Sang Wiko Mudra. Adapun kedelapan genealogi di atas dapat dikemukakan sebagai berikut. Genealogi I. Dipayana, Parikesit, Yudayana dan Gendrayana. Manumanasa, Sakutrem, Sakri, Palasara, Abiyasa, Pandu, Arjuna, Abimanyu, Parikesit, Udayana, Yudayana, Gendrayana. Dari genealogi, silsilah, di atas dapat dikatakan bahwa Resi Manumanasa berputra Resi Sakutrem. Resi Sakutrem berputra Resi Batara Sakri. Resi Sakri berputra Bagawan Palasara. Bagawan Palasara berputra Bagawan Abiyasa. Serat Pustaka Raja Purwa, Serat Dharmasarana. 212. Abiyasa. Bagawan Abiyasa berputra Prabu Pandu, Pandu Dewanata. Prabu Pandu berputra Raden Arjuna. Raden Arjuna berputra Raden Abimanyu. Raden Abimanyu berputra Prabu Parikesit. Prabu Parikesit berputra Prabu Yudayana. Prabu Yudayana berputra Prabu Gendrayana. Dengan demikian nenek moyang, pitamaha, keluarga Pandawa yang dijadikan pilar dalam silsilah tersebut adalah Raden Arjuna. Genealogi 2. Manumanasa sampai Anglindriya. Manumanasa, Sakutrem, Sakri, Palasara, Abiyasa, Pandu, Arjuna, Abimanyu, Parikesit, Udayana, Gendrayana, Jayabaya, Jayamijaya, Jayamisena, Kusumawi Citra, Citrasoma. 213. Karya Pujangga R.Ng. Ranggawarsita di abad 19, analisis struktur resepsi genealogi. Pancadriya, Anglindriya. Dari genealogi 2 yaitu dari Resi Manumanasa sampai Prabu Anglindriya. Maka dapat dikatakan bahwa setelah Prabu Yudayana berputra Prabu Gendrayana, maka Prabu Gendrayana berputra Prabu Jayabaya, Jayapurusa. Prabu Jayabaya berputra Prabu Jayamijaya, Jayamijaya. Prabu Jayamijaya berputra Prabu Jayamisena. Prabu Jayamisena berputra Prabu Kusumawi Citra Ajipamasa, Sri Kiswara. Prabu Kusumawi Citra berputra Prabu Citrasoma. Prabu Citrasoma berputra Prabu Pancadriya dan Prabu Pancadriya berputra Prabu Anglindriya. Genealogi 3. Dewi Sritatayi dan Dewi Niyata. Dari genealogi 3 di atas dapat dikatakan bahwa Bagawan Selaraja dari Medang Surukan memiliki 2 orang putra yaitu Wasi Jalasengara dari Medang Wangi, Medang Surukan dan Putut Sarodaka dari Medang Sari, Medang Surukan. Wasi Jalasengara kemudian kawin dengan Endang Suki dan melahirkan Prabu Praswapati di Gilingwesi. Dalam perkawinannya dengan Dewi Srini Prabu Praswapati memiliki 2 orang putra yaitu Dewi Sritatayi dan Raden Sri Prawata. Dewi Sritatayi kemudian kawin dengan Prabu Dipayana dan melahirkan Dewi Tamioyi. Sementara itu dalam perkawinannya dengan Endang Suksakati, Putut Sarodaka berputra Prabu Sayakesti di Purwacarita yang kemudian pindah ke Serat Pustaka Raja Purwa, Serat Dharmasarana. 214. Muka Bumi. Prabu Sayakesti kemudian kawin dengan Dewi Rarasati dan melahirkan Dewi Niyata. Dewi Niyata kemudian kawin dengan Prabu Dipayana dan melahirkan Dewi Yodi. Dengan demikian sebenarnya antara Dewi Sritatayi dengan Dewi Niyata masih tergolong saudara karena sama-sama keturunan dari Bagawan Selaraja di Medang Surukan. Genealogi 4. Bagawan Sidiwacana. 215. Karya Pujangga R.Ng. Ranggawarsita di abad 19, analisis struktur resepsi genealogi. Dari genealogi 4 di atas, dapat dikemukakan bahwa Sang Hyang Pancaresi berputra Batara Surenggana. Batara Surenggana berputra Batara Panyarikan. Batara Panyarikan kemudian berputra 2 yaitu Dewi Pujawati dan Batara Piyarcana. Dewi Pujawati kawin dengan Batara Brahma dan berputra 2 orang yaitu Raden Siwandana, Batara Brahmanasidi, dan Raden Sarsihawa. Batara Brahmana Jati. Adapun Batara Priyarcana berputra Batara Piyangkara. Batara Piyangkara berputra 3 yaitu Batara Sadaskara, Batara Sadabakti,
dan Batara Sadasatya. Batara Sadaskara berputra Batara Widiyuta. Batara Widiyuta berputra Batara Widiyutmaka. Batara Widiyutmaka kemudian berputra Bagawan Ulupui dan Bagawan Parupui. Bagawan Ulupui berputra Bagawan Amraba dan Bagawan Kamura. Bagawan Parupui berputra tiga yaitu Dang Hyang Dangaskarya yang menurunkan para Puruhita, Batara Brahmanacari yang menurunkan para Brahmana, dan Empu Jangga yang menurunkan para Kawi. Bagawan Amraba kemudian berputra Bagawan Sutiksna dan Bagawan Kanwa. Bagawan Kamura berputra Bagawan Sagotra dan Bagawan Saligotra. Bagawan Sutiksna berputra Kensuki dan Kensukskati. Bagawan Kanwa berputra Endang Ulupui yang kemudian kawin dengan Dananjaya dan melahirkan Bambang Irawan. Bagawan Sagotra berputra Rawan yang gugur dalam perang Baratayuda. Adapun Bagawan Saligotra berputra Bagawan Sidasadia dan Bagawan Sidawakya. Bagawan Sidasadia berputra Bagawan Sidiwacana. Bagawan Sidawakya berputra Endang Panuhun. Bagawan Sidiwacana kemudian dikawinkan dengan Endang Panuhun dan melahirkan tiga putra yaitu Ken Suyati yang kawin dengan Pati Dwara, Ken Satapa yang kawin dengan Prabu Dipayana, dan Resi Sidikara yang kawin dengan Endang Drawasi. Serat Pustaka Raja Purwa, Serat Dharmasarana 216. Dari genealogi V di atas dapat diuraikan bahwa Sang Hyang Murahaspati berputra empat, yaitu Sang Hyang Wedasasa, Sang Hyang Wedasati, Batara Godadharma dan Dewi Darmastuti yang kemudian kawin dengan Sri Maharaja Kano di Purwacarita. Sang Hyang Wedasasa berputra Sang Hyang Wedadaki. Batara Godadharma berputra Batara Dharmaniskala. Batara Dharmaniskala berputra Batara Dharmadrasti. Batara Dharmadrasti berputra tiga, yaitu Batara Abisandia, Batara Abiyuda dan Batara Banyara. Batara Abisandia berputra Batara Sandi Niskala. Batara Abiyuda berputra Batara Abirasta. Batara Sandi Niskala berputra empat, yaitu Batara Yukawama, Batara Batikala, Batara Palipuita dan Batara Purtanawa. Batara Yukawama berputra Anggaskara, sedangkan Batara Batikala berputra Dewi Sulaksmi. Anggaskara dan Dewi Sulaksmi dikawinkan dan berputra dua, yaitu Dang Hyang Nagapaya dan Dang Hyang Nagasara. Dang Hyang Nagapaya berputra dua, yaitu Bagawan Bagaspati dan Bagawan Bagaskara. Bagawan Bagaspati berputra Dewi Satyawati, yang kemudian kawin dengan Prabu Salya di Mandaraka. Bagawan Bagaskara berputra dua, yaitu Dewi Tapayati dan Bagawan Abisata. Dewi Tapayati kawin dengan Kanapada dan kemudian berputra Arya Kartawiyoga. Bagawan Abisata berputra Bagawan Andrapati. Bagawan Andrapati berputra Bagawan Sukanda. Dalam perkawinannya dengan Dewi Nawangsasi, Bagawan Sukanda berputra Endang Sikandi, Dewi Puyengan, yang kemudian kawin dengan Prabu Dipayana. Dari perkawinan tersebut melahirkan Raden Ramayana dan Raden Prawasata. Raden Ramayana menikah dengan Dewi Supatmi, sedangkan Raden Prawasata menikah dengan Dewi Satyawati, putri Patih Danurweda. Sementara itu Dewi 217, karya Pujangga R.Ng. Ranggawarsita di abad 19, analisis struktur resepsi genealogi. Nawangsasi yang kemudian juga kawin dengan Resi Gurunadi melahirkan Dewi Maira yang kemudian menikah dengan Patih Danurweda. Dari genealogi V di atas, dapat dikemukakan bahwa Sang Hyang Brahma berputra Batara Brahma Sawama yang kemudian menikah dengan Dewi Drawiyani dan melahirkan Batara Agniwarna. Batara Agniwarna berputra dua yaitu Resi Wakiswara dan Dewi Wakiswari yang kemudian kawin dengan Prabu Banupati di Wirata. Resi Wakiswara berputra Resi Suwendawaka. Resi Suwendawaka berputra empat yaitu Resi Martiyukunda, Dewi Kundamani, Resi Martiyuhara, dan Resi Martiyujiwa. Dewi Kundamani kawin dengan Bagawan Sindaradi, Ngandong Wilis, Medang Kamulan. Resi Martiyujiwa berputra dua yaitu Resi Nadi Sayara dan Resi Windu Sayara. Resi Nadi Sayara berputra Resi Wakistira. Serat Pustaka Raja Purwa, Serat Dharmasarana 218. Resi Wakistira berputra Resi Sapraharayogi. Resi Sapraharayogi berputra dua yaitu Resi Manikara dan Resi Windunadia. Resi Manikara berputra Dewi Manohara yang kawin dengan Dananjaya. Adapun Resi Windunadia berputra dua, yaitu Resi Gurunadi dan Resi Gurundaya. Resi Gurunadi menikah dengan Dewi Nawangsasi dan melahirkan Dewi Maira yang kemudian kawin dengan Patih
Danurweda, Resi Gurundaya berputra dua, yaitu Grendia dan Dewi Grendi. Dewi Dangan, yang kemudian kawin dengan Prabu Dipayana. Dari perkawinan dengan Prabu Dipayana, Dewi Grendi berputra dua, yaitu Raden Ramaprawa dan Raden Warabasata. Raden Ramaprawa kawin dengan Dewi Widawati, sedangkan Raden Warabasata kawin dengan Dewi Sukesti, putri Arya Kestu. Genealogi 7. Prabu Gandaprawa, Gandara. Dari genealogi 7 di atas, dapat dikemukakan bahwa Prabu Kisrawa menikah dengan Dewi Gandaria dan melahirkan 3 orang putra, yaitu Prabu Anggandara, Dewi Anggandari dan Pati Adipati Sangkuni. Dewi Anggandari kawin dengan Prabu Drestarastra di Ngastina dan melahirkan para Kurawa. Adapun Pati Adipati Sangkuni berputra Prabu Kestisura. Prabu Kestisura kawin dengan Dewi Atianti dan melahirkan Prabu Kestawaka. Prabu Kestawaka berputra Prabu Gandaprawa. Prabu Gandaprawa berputra Dewi Gendrawati. Dewi Gendrawati kawin dengan Prabu Yudayana dan berputra Prabu Gendrayana. Prabu Gendrayana kawin dengan Dewi Padmawati dan melahirkan Prabu Jayapurusa, Jayabaya. 219. Karya Pujangga R.Ng. Ranggawarsita di abad 19, analisis struktur resepsi genealogi. Genealogi 8. Dari genealogi 8 di atas, dapat diuraikan bahwa Batara Widiutmaka berputra dua, yaitu Bagawan Ulupui dan Bagawan Parupui. Bagawan Ulupui berputra dua, yaitu Bagawan Amraba dan Bagawan Kamura. Adapun Bagawan Parupui berputra 3 orang, yaitu Danghyang Dangaskarya yang menurunkan para Puruhita, Brahmanacari yang menurunkan para Brahmana, dan Empu Jangga. Serat Pustaka Raja Purwa, Serat Dharmasarana. 220. Yang menurunkan para Kawi. Danghyang Dangaskarya berputra 2, yaitu Sang Wiku Purusa Tunggal di Aswata dan Danghyang Antagajalu. Sang Wiku Purusa Tunggal berputra Sang Wiku Kumbala Guru. Sang Wiku Kumbala Guru berputra Sang Wiku Mudra. Sang Wiku Mudra kawin dengan Endang Mastura dan melahirkan Endang Drawasi. Endang Drawasi kawin dengan Resi Sidikara, melahirkan Dewi Sadu. Dewi Sadu kawin dengan Prabu Yudayana, melahirkan Arya Prabu Bambang Sudarsana, Prabu Yudayaka. Arya Prabu Bambang Sudarsana kawin dengan Dewi Padmasari dan melahirkan Prabu Sariwahana. Prabu Sariwahana, Yawastina, berputra 4, yaitu Prabu Ajidharma, Yawastina. Prabu Purusangkara, Yawastina, Raden Jayakirana dan Raden Jayakusuma. Prabu Purusangkara kawin dengan Dewi Pramesti, putri Prabu Jayabaya, dan berputra Prabu Anglingdarma. Prabu Anglingdarma berputra Prabu Anglingkusuma. Prabu Anglingkusuma berputra Prabu Gandakusuma. D. Persesuaian serat Pranitiradia dengan ramalan Jayabaya. Sebenarnya sebelum Ranggawarsita menyusun serat Pustaka Raja, yang meliputi baik serat Pustaka Raja Purwa dan serat Pustaka Raja Purwara. Terlebih dahulu ia menyusun serat Paramayoga dan serat Kitapsara yang berisikan cerita sejarah, yang dalam istilah Jawa disebut babat. Dalam kedua kitab tersebut, Ranggawarsita menyusun sinkretis yang mempertemukan cerita mitologi silsilah dewa-dewa Hindu dengan riwayat nabi-nabi dalam Islam. Simu, 1988. 61. Dalam hal ini, dewa-dewa Hindu digambarkan seperti halnya manusia yang mengadakan hubungan kawin mawin dan beranak yang keturunannya akhirnya menjadi cikal bakal raja-raja Jawa. Dalam zaman Islam timbul usaha memperkuat wibawa raja-raja Jawa dengan menyusun serat babat untuk menggambarkan bahwa raja-raja Jawa adalah keturunan campuran dari Nabi Adam dan dewa-dewa Hindu. Simu, 1988 banding 61. Usaha untuk mempertemukan mitologi dewa-dewa Hindu dengan riwayat Nabi Adam dalam Islam, selain tampak pada serat Kanda zaman Kartasura. Simu, 1988 banding 61. Purbacaraka, 1957 banding 140-148 juga terdapat dalam babat Tanah Jawi, 1912. Menarik pula apabila diperhatikan sumber lain, misalnya serat Pranitiradia, yang berisikan keterangan raja-raja yang bertahta disesuaikan dengan pembagian zaman di dalam ramalan Jayabaya, Anjar Ani, 1979 banding 91. Apabila mendasarkan diri pada serat Pranitiradia dan ramalan Jayabaya, maka usia Pulau Jawa sampai kiamat kobra itu 2100 tahun, Surya Sangkala tahun
Matahari, atau selama 2163 Chandra Sangkala tahun rembulan yang dibagi menjadi 3 zaman besar trikali. Setiap zaman besar dibagi menjadi 7 zaman kecil, Saptamakala, yang masing-masing berusia 100 tahun, yang bisa diuraikan sebagai berikut. 1. Zaman Kaliswara, meliputi A. Zaman Kala Kukila, B. Zaman Kala Buddha, C. Zaman Kala Brawa, D. Zaman Kala Tirta, E. Zaman Kala Rawabara, F. Zaman Kala Rawabawa, dan G. Zaman Kala Purwa. 221. Karya Pujangga R.Ng. Ranggawarsita di abad 19, analisis struktur resepsi genealogi. 2. Zaman Kali Yoga meliputi A. Zaman Kala Brata, B. Zaman Kala Dwara, C. Zaman Kala Dwapara, D. Zaman Kala Praniti, E. Zaman Kala Tetaka, F. Zaman Kala Wisesa, dan G. Zaman Kala Wisaya. 3. Zaman Kali Sangara meliputi A. Zaman Kala Jangga, B. Zaman Kala Sakti, C. Zaman Kala Jaya, D. Zaman Kala Bendu, E. Zaman Kala Suba, F. Zaman Kala Sumbaga, G. Zaman Kala Surata. Anjar Ani, 1979 banding 81. Dalam Serat Dharmasarana, para tokoh yang menduduki posisi penting adalah Prabu Parikesit Dipayana dan Prabu Yudayana, sedangkan Raden Gendrayana masih kanak-kanak. Baru kemudian dalam Serat Yudayana, Serat Budayana ataupun juga dalam Serat Gendrayana peranan Prabu Gendrayana sangat menonjol, apabila ketiga tokoh tersebut disesuaikan, disejajarkan dengan pembagian zaman beserta para raja yang memerintah berdasarkan uraian di dalam Serat Pranitiradia tersebut. Ketiganya sama-sama memerintah di kerajaan Ngastina pada zaman Kalabrata, zaman pertama dari zaman Kali Yoga, kecuali Prabu Gendrayana yang selain memerintah di Ngastina pada zaman Kala Dwara 801–900. Adapun secara lengkap para raja di kerajaan Ngastina pada zaman itu dapat diperinci sebagai berikut. Zaman Kalabrata, tahun 705 rajanya Prabu Suyudana, bertahta 29 tahun. Tahun 734 rajanya Prabu Yudhistira, bertahta 5 tahun. Tahun 739 rajanya Prabu Parikesit Dipayana, bertahta 37 tahun. Tahun 772 rajanya Prabu Yudayana, bertahta 15 tahun. Tahun 785 rajanya Prabu Gendrayana, setelah tahun ke-800, pindah ke Mamenang, bertahta seluruhnya 20 tahun. Anjar Ani, 1979 banding 93–94. Dalam Serat Budayana, Serat Gendrayana Prabu Gendrayana, diceritakan bahwa Arya Prabu Bambang Sudarsana ditunjuk dewa menggantikan kedudukan Prabu Gendrayana di Ngastina. Ia mulai memerintah tahun 814 dan sudah masuk pada zaman Kala Dwara. Oleh karena itu, seperti dikemukakan di depan, maka Prabu Gendrayana memerintah dalam 2 zaman, yakni zaman Kalabrata dan Kala Dwara. Mengingat setiap zaman kecil berusia 100 tahun. Zaman Kalabrata mulai tahun 701 sampai 800 dan zaman Kala Dwara mulai tahun 801 sampai 900. Dari uraian di atas, maka banyak raja Jawa yang memerintah dalam periode Mataram Kuna dikesampingkan. Misalnya, Rakai Panunggalan 780 m, 800 m, Rakai Warak 800 m, 819 m, Rakai Garung 819 m, 838 m, Rakai Pikatan 850 m, 856 m, dan Rakai Kayuwangi Diah Lokapala 856 m, 886 m. Sri Mulyono 1989 banding 297. Pada masa itulah, menurut Serat Pranitiradia, justru masa pemerintahan raja-raja di Ngastina, antara lain Prabu Suyudana 705 S 783 M, Prabu Yudhistira 734 S 812 M, Prabu Parikesit Dipayana 739 S 817 M, Prabu Yudayana 772 S 850 M, dan Prabu Gendrayana 785 S 863 M. Serat Pustaka Raja Purwa, Serat Dharmasarana 222. Demikian pula seandainya para raja dalam Serat Dharmasarana, Serat Yudayana,
sejumlah teks pustaka Raja Madya, maupun serat Pranitiradia disejajarkan dengan para raja berdasarkan hasil penelitian sejarah Jawa berpendidikan Barat, maka akan timbul berbagai macam ketidaksesuaian anakronisme, berbagai ketidaksesuaian, kejanggalan penulisan sejarah Jawa bangsa. Pribumi R. Ranggawarsita, di atas, haruslah dilihat dari kapasitasnya sebagai seorang pujangga serta tugas-tugas yang diembannya. Ia memang bukan bermaksud menulis sejarah Jawa berdasarkan kriteria penulisan sejarah Jawa berpendidikan Barat, penulisan serat Dharmasarana, serat Yudayana dan teks-teks Pustaka Raja Madya sudah barang tentu tidak terlepas dari maksud penulisan serat Pustaka Raja Purwa, sebab serat-serat tersebut merupakan bagian darinya. Apalagi rupanya salah satu maksud penulisan serat Pustaka Raja Purwa karya Pujangga R. Ranggawarsita tersebut adalah suatu penulisan baru mengenai sumber-sumber cerita wayang, penulisan cerita Mahabharata versi Indonesia, yang salah satu maksud tujuannya adalah untuk mendidik anak cucu dengan mengajarkan sejarah kepahlawanan leluhurnya. Selain itu, yang terpenting dari segala uraian atau karya-karya Pujangga R. Ranggawarsita adalah menempatkan Jatining Panembah, yaitu memberikan penerangan bahwa dewa-dewa para Jawata, yang diartikan nenek moyang orang Jawa itu bukanlah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, tetapi hanya sebagai titah biasa. Sri Mulyono 1989/202. Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa dalam kaitannya dengan serat Pustaka Raja, serat Dharmasarana, serat Yudayana dan teks-teks Pustaka Raja Madya, sumber wayang Madya lainnya ikut mengisi kekosongan sejarah Jawa yang sebelum periode Kerajaan Mataram kuno terasa kabur gelap dari sejarah Jawa yang ditulisnya. Ranggawarsita bermaksud ikut mendudukan para dewa, para Pandawa serta raja-raja Kediri, Singasari dan Majapahit sebagai leluhur para Raja Mataram.